Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Ferry Santo, mahasiswa Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika, program studi Sistem Informasi. Kesempatan kali ini saya akan mencoba menjawab soal ujian akhir semester pada mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak Sistem Informasi yang diampu oleh Bapak Dr. Agung Triyayudi Eskom Mkom. Saya akan mencoba menjawabnya. Yang pertama, mengenai perbedaan dan contoh dari Real Object Oriented Model dan Function Oriented Model. Real Object Oriented Model adalah bukan sekedar sebuah konsep pemrograman, di mana cara berpikir tentang aplikasi yang mempelajari untuk memandang bahwa aplikasi bukan sekedar suatu prosedur, melainkan sebagai objek dan real entity. Objek yang dimaksud di sini memiliki pengertian suatu modul yang mengkombinasikan antara data dan kode program yang bekerja sama dalam program yang melewatkan proses satu sama lain. Jadi, Real Object Oriented merupakan cara yang paling efisien untuk menulis program komputer yang sangat mudah untuk dikomunikasikan dan untuk dipergunakan kembali. Dalam Real Object Oriented, semua data dan fungsi dalam metode ini didefinisikan ke dalam kelas-kelas atau objek-objek agar saling bekerja sama dalam memecahkan masalah. Model data berorientasi objek dapat memberikan fleksibilitas yang lebih banyak, memberikan kemudahan dalam mengubah program, dan bisa digunakan secara luas dalam program yang berskala besar. Sedangkan dalam function oriented strategi, oriented model bergantung pada penguraian sistem menjadi sekumpulan fungsi yang saling berinteraksi dengan sistem terpusat yang dibagikan menjadi fungsi-fungsi. Contohnya dalam function oriented model ini yaitu pemrosesan transaksi perangkat lunak yang mengontrol dalam mesin ATM. Sistem yang meminta untuk memasukkan PIN pada saat user menggunakan mesin ATM dan memasukkan kartu, dan setelah berhasil memasukkan PIN akan muncul menu pilihan yang bisa dipilih oleh user seperti cek saldo, tarik tunai, dan lain-lain. Kemudian yang nomor 2, contoh preventive maintenance dan preventive maintenance. Preventive maintenance perubahan untuk meningkatkan kualitas sistem tanpa merubah fungsinya. Contohnya adalah ketika pengguna sistem atau stakeholder merubah requirement dari sistem yang telah dibangun. Pemeliharaan penyempurnaan mempertinggi cara kerja atau maintainabilitas, kemampuan untuk dipelihara. Tindakan ini juga memungkinkan sistem untuk memenuhi persyaratan pemakai yang sebelumnya tidak dikenal. Ketika membuat perubahan substansial model apapun, petugas pemeliharaan juga menggunakan kesempatan untuk mengupdate kode, mengganti cabang-cabang yang kadaluarsa, memperbaiki kecerobohan, dan mengembangkan dokumentasi. Sebagai contoh, kegiatan pemeliharaan di tempat berbentuk perekayasan ulang, restrukturisasi perangkat lunak, penulisan ulang dokumentasi, dan pengubahan format. Sedangkan preventive maintenance merupakan suatu pengamatan secara sistematik yang disertai dengan analisis teknis, ekonomis untuk menjamin berfungsinya suatu peralatan, produksi, dan memperpanjang umur peralatan industri dengan tujuan untuk mencapai suatu tingkat pemeliharaan terhadap seluruh peralatan produksi agar memperoleh suatu kualitas produk yang optimum. Kegiatan preventif biasanya seperti inspeksi, kemudian pemeliharaan yang berjalan, penggantian komponen kecil, shutdown maintenance,
yaitu merupakan pemeliharaan yang dilakukan ketika mesin produksi sedang offline atau sedang berhenti memproduksi. Yang ketiga, penjelasan istilah. Yang pertama, quality of design. Quality of design atau kualitas desain dapat didefinisikan sebagai kesesuaian antara desain produk atau layanan dengan kebutuhan pelanggan. Kemudian, quality of conformance merupakan kualitas kesesuaian, didefinisikan sebagai kesesuaian antara atribut produk aktual dan spesifikasinya. Dengan tujuan untuk memuaskan pelanggan, kualitas harus tinggi pada kedua dimensi tersebut. Kemudian, quality control. Quality control adalah proses pengecekan yang dilakukan oleh bisnis atau perusahaan untuk memastikan kualitas produk sesuai dengan standar yang ada. Dalam proses ini, bisnis bisa saja memperbaiki kualitas produk agar lebih baik lagi sebelum diperjualbelikan atau diluncurkan ke pasar. Yang nomor 4, penjelasan mengenai atomicity. Atomicity merupakan proses yang mengacu pada kemampuan database untuk menjamin bahwa baik semua bagian transaksi dilakukan atau tidak sama sekali. Jika salah satu bagian dari transaksi gagal, seluruh transaksi maka akan dapat gagal. Kemudian konsistensi adalah memastikan data dapat dikembalikan dalam keadaan sebelum transaksi dimulai jika terjadi suatu kegagalan. Nomor 5, configuration item tree adalah skema penamaan suatu entitas yang didefinisikan sehingga dokumen terkait memiliki nama yang terkait, yang merupakan agregasi perangkat keras, perangkat lunak, atau keduanya yang ditujukan untuk manajemen konfigurasi dan diperlakukan sebagai entitas tunggal dalam proses manajemen konfigurasi. Item konfigurasi perangkat lunak tidak hanya segmen kode program tetapi semua jenis dokumen yang sesuai dengan pengembangan. Misalnya all type of code files, drivers for test, analysis or design document, of user or developer manual, system configuration. Kemudian yang nomor 6, software configuration management plan merupakan tujuan keseluruhan dari rencana manajemen konfigurasi perangkat lunak atau SCM, yang dimana adalah untuk mendokumentasikan dan menginformasikan pemangku kepentingan proyek tentang configuration management dengan proyek, alat configuration management apa yang akan dilakukan dan bagaimana alat tersebut akan diterapkan oleh proyek untuk mempromosikan keberhasilan. Rencana configuration management plan menentukan struktur dan metode proyek untuk yang pertama mengidentifikasi atau mendefinisikan dan item konfigurasi dasar. Kemudian mengontrol, modifikasi, dan rilis. Yang ketiga, status pelaporan dan pencatatan dan modifikasi yang diminta. Yang keempat, memastikan kelengkapan, konsistensi, dan kebenaran configuration item. Yang kelima, mengontrol penyimpanan, penanganan, dan pengiriman configuration item. Itu jawaban yang dapat saya berikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.